masyarakat. Nah sebenarnya ukuran ini nanti sangat tergantung dari jumlah ternak yang ada di kandang ini. Gitu. Mohon maaf, ini sebenarnya ini juga saya mengevaluasi itu. Jadi waktu itu pas lagi pembangunan itu saya dengan ibu kepala balai itu sebenarnya banyak adu argumen gitu. Antara kalau saya sih lebih cenderung ingin lebih dalam. Biar semakin volumenya lebih banyak, lebih dalam lebih banyak sehingga jangkauan untuk kebutuhan penyiraman lebih puas, lebih tercukupi gitu. Nah, cuma beliau inginnya minta di atas tanah gitu kan, seperti itu. Padahal kalau lebih dalam sebenarnya untuk menjangkau ke sana masih bisa ditarik gitu, masih bisa ditarik pakai selang dengan layar gravitasi kan. Ketika diselang selama dasarnya itu masih di atas lokasi sana itu masih bisa kita ambil kan begitu. Nah, cuma waktu itu akhirnya adalah bagaimana bagusnya saja saat itu akhirnya ini dalam 1,2 meter. 1,2 meter. Jadi kalau misalkan kalau lagi penuh itu pas 1 meter tingginya. Jadi masih ada sisa 20 cm. Gitu. Nah, tinggal kalikan saja misalkan ini ukurannya 2x2 per sekatnya itu 2x2 x 1 berarti ada 4 kubik ya, 4 meter kubik berarti ada 4.000 liter. Kali 4 14.000 liter. 16 ya. 16.000 liter. Kalau tangki ukuran yang 6.000 berarti cukup 2 kali narik. Misalkan kalau kita butuh airnya. Nah ini sayang nih, tadi saya lupa untuk menyampaikan ke petugas agar jangan dulu diambil gitu. Karena kebetulan kami rutin tiap hari ini atau tiap seminggu 2 kali padatannya ditarik. Padatan yang sudah ngambang di sini itu ditarik kemudian ditempatkan di tempat pengolahan pupuk gitu. Padat. Nah, kalau Bapak Ibu perhatikan sebenarnya ya kalau saya sih melihat sepertinya minimal 4 bak kalau mau disekat gitu. Jadi nanti kan di masing-masing bak ini dia akan berproses. Setelah dari kandang dikasih E4 kemarin yang saya sampaikan setiap 1000 liter atau 1 meter kubik masuk ke sini itu disiapkan E4 untuk disiramkan. Jadi nanti di sini sudah proses nggak dicampur di sini. dari sana, dari tower sana dulu. dari sini, dari saluran, gitu. Dia ngikutin aliran air ini. Sebenarnya bisa di sini juga bisa, terserah. Cuma kalau teman-teman kan sekalian di kandang gitu ya, karena yang jaga di sini 1 orang, petugas kandangnya. Jadi sekalian dia mandikan, sekalian dia campurkan dengan itu. Ini kalau mau langsung di sini nggak apa-apa. Aduk lagi sini. Gitu. Jadi akan terjadi proses fermentasi gitu. Ya, dengan kemudian di naungi atap seperti ini, terhindar sinar matahari. Itu kalau ini saya ini kayaknya seperti 2 ke 3, 4, 5, 6 gitu. Jadi muter. Nah, motor itu kan berproses gitu. Jadi semakin banyak, semakin bagus, semakin lama gitu proses semakin ini. Ya yang kita harapkan nanti di bak terakhir itu posisi pupuk cair itu sudah betul-betul hitam gitu. Nah yang di sini kalau saya lihat sih masih cukup hijau ya, jadi belum, karena mungkin beras airnya cukup. Jadi juga harus menghitung volume air yang masuk, kemudian menghitung berapa lama kematangan di sini gitu. Jadi setiap ada air atau volume feses yang masuk ke sini misalkan 1000 kubik, maka yang keluar dari ujung pun harus 1000 kubik. Tapi harus memperhatikan berapa lama proses yang harus dilalui oleh yang keluar itu. Gitu. Jadi artinya yang
keluar dari ujung sana itu dipastikan bahwa air tersebut memang melalui proses ini sesuai dengan waktu yang dibutuhkan, misalkan 7 hari untuk proses fermentasi sampai matang itu. Nah kalau ini mungkin karena tadi ya, karena kedalamannya hanya sekitar 1 meter, sehingga prosesnya sementara air yang dari kandang cukup deras, sehingga lalu lintasnya cukup cepat, sehingga di ujung mungkin masih ada kelihatan hijau, kan begitu, belum kelihatan gelap gitu. Jadi sangat tergantung dari pertama jumlah ternak yang ada di kandang, kemudian kapasitas air yang dikeluarkan. Karena kebetulan kalau di sini kan sambil dimandikan. Kalau di UPT yang lain mungkin enggak dimandikan ya. Maksudnya kayak ada juga dimandikan ya. Sama kayak misalkan di tempat kalau yang dimandikan berarti kan kapasitas airnya harus terhitung ya, sehingga ketika masuk ke sini diupayakan mempertimbangkan lamanya kematangan. Biasanya sih kita hitung 7 hari. Jadi yang nanti keluar di ujung itu dia harus melalui proses ini selama 7 hari gitu. minimal 7 hari gitu. Nah menghitungnya ini harus betul-betul pas gitu. Kita harus pertimbangkan setiap harinya nih rata-rata dari kandang ini masuk berapa kubik kan gitu. Berarti dia akan melalui proses ini, pindah ke sini sehingga pas di akhir itu sudah 7 hari sudah matang. Itu diantara faktornya. Kemudian tadi pakai atap, kemudian ini kalau cairannya seperti itu mas. Itu sambungannya ini di dasar. Di dasar nempel dengan lantai dasar. Untuk menggunakan pipanya terserah. Kalau kami menggunakan minimal yang ukuran 4 in, jadi mudah mengalirnya gitu. Enggak ada saringan Pak ya? Nggak ada saringan. Los saja Pak. Los saja gitu. Kalau ada saringan biasanya kita lihat di bak sana. Mana Tony? Con. Ini masih ada padatan. Ini nih. Bisa nyemplung. Ya. Kalau ini sisa yang masih mengalir dari bak kedua, bak ketiga ini airnya masih ngambang, sisanya begini. Ini juga air. Nah kalau kita lihat, bak kelima, bak keenam itu sudah air semua. Air semua. Nah kelihatan segar, coklat hijau gitu. Itu tadi. kurang Jadi, tempat, kurang dalam. Kurang dalam sehingga kan proses disangkanya akan lebih lama kalau di dalam. Sehingga nah ini karena ini cuma 1 meteran, jadi alirannya cukup cepat sampai ke sini. Nah di bak ke-6 ini atau di bak terakhir kita buat pipa keluar untuk pengeluaran. Tinggal mendorong itu mau di lokasi mana, tinggal buka ini ya, atau tinggal dorong ya. Tinggal dorong ini bisa tinggal naik turunkan. Maksudnya kalau ini turun, ini akan turun karena betul ya, jadi terdorong dari sana pindah ke sini terus. Di antara ciri-ciri bahwa pupuk tersebut jadi itu diantaranya warnanya tadi gelap ya, warnanya gelap, kemudian biasanya suka muncul ini mikroorganisme gitu, ada kayak apa ya, kayak belatung gitu, kayak belatung muncul di permukaan, artinya ya jentik-jentik seperti itu. Kemudian tidak berbau gitu, tidak berbau karena tadi dengan proses fermentasi tadi. Nah, jadi memang yang harus
betul-betul dihitung itu tadi, betul dihitung kapasitas air yang masuk, gitu. Kemudian ada berapa bak yang akan kita bikin, gitu. Tapi saya sarankan saya minimal 4 bak, gitu. Nah, sehingga setiap ada sekian ribu liter air yang masuk, maka dari saat itu harus sekian ribu liter air yang sama yang keluar dengan mempertimbangkan dari 7 hari pematangan. Dari satu bak ke bak yang lain cukup satu paralon ya Pak ya? Cukup satu paralon pipa yang besar.